Baik. Oke, lanjut yang ketiga. Jadi kita mau belajar tentang Injil dalam kesia-siaan dunia, ya. Jadi kita mau belajar kenapa sih kita hidupnya nggak cepat berubah menjadi lebih baik gitu loh. Ada orang berprinsip bahwa saat aku ibadah sebulan langsung kaya. Nggak ada begitu, ya. Langsung diberkati. Karena datang ibadah hanya tampilan luar, tidak tampilan dalam. Ya, minggu lalu kita belajar tentang bahwa percaya dengan hati diselamatkan, batasnya dibenarkan. Percaya dengan hati dibenarkan, mengaku dengan bibir, dengan mulut diselamatkan. Jadi tidak sebatas dibenarkan. Kita mau masuk kepada porsi diselamatkan. Katakan kanan kirimu, aku mau diselamatkan. Iya, aku mau diselamatkan. Baik. Injil dalam kesia-siaan dunia. Lanjut. Banyak orang yang kecewa dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Orang Kristen, KTP-nya Kristen, KTP-nya aja yang Kristen, tetapi kecewa dan tidak percaya sama Tuhan. Dia yang buat salah, tapi kecewanya sama Tuhan. Nah, itu problem yang luar biasa hari-hari ini. Karena kita berpikir bahwa Tuhan itu bisa kita atur. Tuhan maunya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada dua hal yang membuat kita kecewa sama Tuhan. Ada dua hal yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Ini oknum-oknum ya. Saya percaya saudara sudah dirubahkan. Kita sudah belajar tentang kitab Galatia tahun yang lalu. Dan setelah itu kita belajar tentang keselamatan, kita belajar tentang kitab Pengkhotbah. Yang pertama, kenapa banyak orang kecewa dan tidak percaya kepada Tuhan? Karena situasi hidup yang tidak sesuai dengan harapannya. Dia pikir dengan beribadat atau dengan bekerja keras, dengan bersusah payah, dia langsung mengubah ekonomi. Butuh kesungguhan. Ada beberapa tahap supaya saudara dan saya bisa diberkati. Yang kedua, keadaan dunia yang penuh dengan kejahatan dan penderitaan. Saudara mau masuk ke nomor 1, kadang juga masuk di nomor 2. Ya, dunia ini penuh dengan penderitaan. Jadi bila saudara masih mengalami penderitaan, coba katakan kanan kirimu, bila kau masih dalam penderitaan, bila kau masih hidup di bawah kolong langit, masih hidup di bawah matahari, kau akan mengalami penderitaan. Kita berpikir kalau kita berdoa, darah Yesus yang melalukan dari niat jahat manusia, pencuri, perampok, kita tolak di dalam nama Yesus. Seolah-olah ada Tuhan yang nongkrongin sepeda motor. Ya, tim kita sudah kehilangan sepeda motor. Jangan kita berpikir bahwa dengan katakan darah Yesus yang tutup bungkus, darah Yesus yang menyembuhkan dan mentahirkan, rokok 3 bungkus sehari. Saudara, kita pernah hitung ya, dengan tidak merokok dalam 5 tahun, saudara sudah bisa punya rumah 1. Ibu-ibu ingatkan bapak-bapaknya, ya, jangan kita sampai ngontrak lagi rumah 5 tahun lagi, harus bisa punya rumah. Apalagi kalau rokoknya Samsung Black Premium, 40.000, ya. Nah, jangan berpikir bahwa saat kita berdoa itu jadi mantra. Kami berdoa darah Yesus yang melalukan dari kami roh kecelakaan dan maut, darah Yesus yang melalukan dari kami niat jahat manusia, pencuri, perampok, di dalam nama Yesus. Biar aja situ sepeda motor, aman itu. Maka saya katakan sama tim kita di sini,
Kalau kau punya sepeda motor, jangan percaya dengan kunci stangnya saja. Pasang rantainya. Jangan percaya dengan alarm saja. Pasang gemboknya. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau engkau tidak mau jatuh dalam pencobaan judi, jangan duduk-duduk di tengah-tengah penjudi. Semalam saya jalan, ada yang dicari, saya pikir saya cari serai semalam ya. Terus saya duduk, ban depan sepeda motor saya bocor. Terus saya duduk di jalan Wahidin, di Simpang Wahidin tuh, yang gede kopi. Yang main judi 4 orang, yang lainnya nonton. Tiba-tiba satu bilang kan, cek laku dulu, keluar laku. Yang tadinya nggak main judi, aku cobalah dulu, siapa tahu menang. Yang tadinya nggak main judi, permisi dengan istrinya itu minum kopi, duduk di situ, nonton main judi dari situ, duduk dia. Saya melihat, saya pengen videokan supaya saudara lihat, nanti nggak etis, tapi memang begitu. Tuhan jauhkan aku dari roh judi di dalam nama Yesus. Tuhan yang melingkupi aku supaya aku tidak main judi, tapi nonton orang main judi. Ya, wow. Jadi, apakah saudara hidup tidak sesuai dengan pengharapan saudara atau tidak? Lanjut. Nah, ada 3 hal yang kita mau bahas hari ini. Agak cepat kita ya. Yang pertama, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Mau nggak Tuhan menciptakan saudara supaya saudara miskin? Tidak. Tuhan tidak pernah merancangkan kehidupan saudara supaya hidup saudara miskin. Tuhan tidak pernah merancangkan hidup saudara supaya hidup saudara itu susah. Tidak pernah. Katakan kanan kirimu, suami katakan kepada istri, istri katakan kepada suami, Tuhan tidak pernah merancangkan yang sulit bagimu. Tapi ekonomi kami sulit, Pak. Ini kan sudah kita bahas di tahun 2023 bahwa 2024-25 akan semakin sulit dan semakin panas. Ya, itu kita sudah bahas. Yang kedua, dosa merusak. Jadi yang merusak kebaikan Tuhan adalah dosa. Saudara pengen Tuhan berkati hanya karena saudara absen di gereja. Pak, saya datang, Pak. Nomor 3, Budi hadir, Pak. Joshua hadir, Pak. Nggak gitu, saudara. Ya saudara, orang kalau mau cari emas bukan langsung menyuling emas. Orang harus bongkar dulu gunung, berbulan-bulan langsung dapat emas. Enggak. Bangun lagi pondoknya berbulan-bulan, di sungai dia menyuling emas berbulan-bulan. 1 tahun kemudian dia baru dapat emas. Itu pun tidak mencukupi. Tapi dia punya niat. Katakan kanan kirimu, kau harus punya niat untuk diberkati. Tapi hari Minggu, Pak, kami harus kerja, Pak. Ada kerjaan yang lebih paten. Ngomonglah sama Tuhan gitu. Tuhan, jangan atur-atur aku ya. Ada kerjaanku. Tapi kalau mau makan, Tuhan berkatilah makanan ini menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Itu namanya keong racun. Ya, pengen diberkati tapi nggak mau diatur. Ya, pengen diberkati tapi nggak mau diatur. Yang ketiga, Injil memberikan jawaban atas kerusakan kita. Yang keempat, Injil memungkinkan kita dipulihkan. Jadi mau nggak kita dipulihkan? Mau nggak ekonomi kita dipulihkan? Yang mau ekonominya dipulihkan katakan amin. Harus mau diatur Tuhan. Oh, aku orang yang bebas. Aku orang yang bebas. Ya kalau kita mau jadi orang yang bebas, silakan. Hidup ini adalah pilihan. Tapi jangan pernah tanya sama Tuhan, mengapa aku belum diberkati? Karena Tuhan akan memberkati orang yang dia percaya. Katakan amin.
Kalau saudara nggak dipercaya, nggak mungkin dia. Tiba-tiba bapak-bapak dapat gaji 30 juta, tapi dia belum sungguh-sungguh, kawin lagi dia. Serius. Saya punya rekan dulu, ya, rekan. Nah, saya setor sama dia 100 juta. Besok dia nikah lagi dia. Ya, untungnya bukan orang Kristen ya. Kalau enggak tumpangin tangan, tumpangin kaki dia. Ya. Baru 100 juta dia nikah lagi dia. Ditinggalkannya istrinya. Nikah lagi dia. Habis semuanya. Jadi Tuhan tidak akan memberkati orang yang tidak dia percaya. Saudara, kalau Tuhan berkati dengan 900.000, percayalah. Kalau kau sungguh-sungguh menggunakan uang 900.000, itu bisa jadi 90 juta. Amin. Serius. Tapi kalau 900.000 pun kau nggak bisa dipercaya sama Tuhan, Tuhan nggak akan kasih lebih padamu. Yang pertama, kita mau bahas yang pertama. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan desain sempurna. Jadi Adam itu diciptakan dengan sempurna. Ya, apakah Adam punya panu? Saya rasa Adam nggak punya panu. Serius. Ya, di Adam itulah pria terganteng di dunia. Karena cuma dia sendiri kan. Lanjut, kita lihat Pengkhotbah 10 ayat 2. Tuhan menciptakan engkau dengan sempurna. Katakan kanan kirimu, Tuhan menciptakan engkau dengan sempurna. Enggak ada dibilang, oh ini salah cetak. Tapi kalau saudara lihat ada kekurangan-kekurangan kita saat ini, itu karena apa? Karena yang pertama tadi, karena dosa. Karena dosa lah saudara, jadi minus matanya, sampai harus pakai kacamata. Ya, saudara, kalau saudara saya tutup mata saya sebelah kanan, uang 100.000 jadi 200.000. Jadi 2 dia. Iya, kalau di sini masih normal, 100.000 satu. Makanya lebih bagus saya ginikan aja, biar 100.000 jadi 200.000, karena jadi 2. Iya kan? Kenapa itu terjadi? Itu karena dosa. Kenapa ada orang yang kecelakaan kakinya, bahasa jeleknya Medan itu pengkor. Kenapa? Karena dosa. Disuruh bagi bagus, mana helmmu? 3 di rumah katanya. Padahal tinggal di rumah. Kok 3 di rumah, kok mau pakai 1? 3 Pak di rumah. Kita lihat Pengkhotbah 10 ayat 2. Saya ambil langsung supaya jangan terlalu sulit dari terjemahan TSI. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Pikiran orang bijak memimpinnya untuk melakukan hal yang, sedangkan pikiran orang bebal memimpinnya untuk melakukan hal yang jahat atau salah. Ya saudara, salah itu bukan pemain bola ya. Ini salah, kesalahan. Pikiran orang bijak memimpinnya untuk melakukan hal yang benar. Jadi saudara harus jadi orang yang bijak. Pikir dulu baik-baik. Ini berguna nggak untuk aku? Atau cuma untuk kesenangan saat? Iya kan? Ngumpul-ngumpul sama teman, 1 botol tua nggak kena, 2 botol tua nggak kena, 3 botol tua nggak kena, 4 botol tua kena langsung tidur di depan pintu, nggak dikasih masuk sama mama dia. Mana mama dia? Mekel bapak sini ya. Ya. Karena kawan, tambah lah. Sukanya kawannya itu. Apalagi kalau kita bilang, aku yang bayar semua. Wow, mantap. Makan paling enak itu makan yang dibayari. Ya, pikiran orang bijak memimpinnya untuk melakukan hal yang benar, sedangkan pikiran orang bebal. Bebal ini bukan gak pintar dia, tapi parhata sada, mau dia semua. Kalau nggak dia, nah gitu kan. Pilpres sudah lewat,
Ya, tapi masih ada yang bilang 01, 02. Lihat di apa itu ya? Makanya jangan pilih 02, pilih 01. Udah lewat. Gimana cara milihnya lagi? Saudara, saya suruh saudara pilih sekarang 01, pilihlah. Nggak ada artinya. Iya kan? Bukan nggak pintar, tapi bebal, keras kepala. Kalau kata Rocky Gerung, dungu. Dungu itu dibawa dari lahir. Ya, jadi harus bertobat. Kalau kita bebal, kebebalan kita itu memimpin kita melakukan sesuatu yang jahat dan atau salah. Kalau sudah salah, berarti korban pertamanya adalah diri kita. Amin. Ya, di Pos Rayon kita belajar tentang pengampunan. Kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, itu pertama kau langgar itu adalah doa Bapa kami yang kau sampaikan kepada Tuhan setiap hari Minggu. Yang kedua, kalau engkau tidak mengampuni orang lain, ini kita pelajari di Pos Rayon ya. Yang rugi itu adalah diri kita, serius. Orang lain bisa tidur, tetapi saudara yang memikirkan kebencian dan tidak mau mengampuni orang lain, itu membuat saudara tidak tidur, sakit-sakitan, tensi naik, stroke, pergi ke dokter. Ya, habis duit. Ada BPJS Pak, gak selamanya BPJS bisa menolongmu. Ya, gak selamanya. Lanjut. Nah, ini dia. Akhir-akhir ini kita sering dicekokin, lagi booming ini Kristen progresif katanya. Tetapi asalnya itu adalah filosofi kebenaran relatif. Ya. Kalau kita lihat dari atas, angka ini 6. Kalau kita lihat dari bawah, angka itu 9. 6 dan 9 itu terbalik. Mana yang benar? Dua-duanya bisa benar. Filosofi kebenaran relatif, orang kita mengatakan bahwa kumpul kebo itu salah. Tetapi ada orang yang memandang kumpul kebo itu benar. Gak apa-apalah. Ya, ada satu daerah tidak jauh dari Sumatera ini, rata-rata orang di kota itu kumpul kebo. Supaya apa? Kan bisa mengirit kos-kosan Pak. Itu sudah masuk kepada filosofi kebenaran. Ada orang yang mengatakan begini, versi kita itu harus, versi dia nggak harus. Ada orang yang pagi-pagi bangun tidur, selesai doa, selesai baca Alkitab, mandi. Ada orang mandinya besok. Ada. Saudara tanya, ada orang yang malas mandi, saudara. Apalagi di kota-kota besar, Medan masih bisa ya. Kota-kota besar seperti di Jakarta. Ya, apartemennya dingin pakai AC, kantornya dingin pakai AC, dia naik Transjakarta pakai AC, tidak pernah keringatan. Jadi mandinya sewaktu dia mau. Bahkan ada satu orang artis, seorang penulis novel bilang bahwa mandi itu bukan sebuah kewajiban, mandi itu sebuah keinginan. Nah, itu menurut dia. Kalau menurut saya, kalau bisa mandi 5 kali, 6 kali hari ini, ya kan? Kenapa? Panas. Kalau bagi dia enggak, ya. Ada orang berpikir seperti ini lagi booming ya. Saudara jangan langsung tangkap. Dia bilang ini, aduh kasihan banget. Pendetanya di kampung sana di Sipaholo, di gereja dibilang, enggak perlu. Gereja yang mengajarkan persepuluhan bidat, sesat katanya. Nanti Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub akan menghukum Allah Bapak. Saya pikir dia ngomong persepuluhan itu tidak berlaku karena itu perjanjian lama. Tapi dia bicara tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu nggak berlaku lagi menurut versi dia seharusnya. Karena apa? Karena itu juga perjanjian lama. Tapi karena filosofi kebenaran relatif, suka-sukaku, bukan suka-suka Tuhan. Benar menurutku, belum tentu benar menurutmu. Ada orang berpikir bahwa beribadah itu penting. Ibadah itu penting.
Tapi ada orang berpikir lain, yang penting persembahanku nyampe. Nggak perlu beribadah, Tuhan tahu. Pakai lagu dia. Allah mengerti, Allah peduli. Dipikirnya bodoh Tuhan itu, ya kan? Mungkin Tuhan dia bodoh ya. Tuhan kita nggak bodoh. Lanjut. Apa yang menurut kita benar, namun bagi orang lain belum tentu dianggap benar. Yang tadi itu ya. Nah, 1A, kebenaran itu ada dan pasti, absolut, bukan ilusi. Jadi Alkitab yang saudara pegang, ada yang bawa Alkitab? Coba angkat Alkitabnya. Coba angkat Alkitabnya. Nggak ada Holy Bible, Holy Gadget. Holy Gadget mau angkat. Itu kebenaran. Baca. Pak, apakah itu semua kebenaran? Itu ada cerita. Cerita tentang kehidupan sebagai pelajaran. Apakah kebenaran Daud mengintip seorang wanita, istri orang lain, diintip dari atas istananya? Apakah itu kebenaran? Tidak. Tapi itu ada cerita hidup untuk mengingatkan bapak-bapak, jangan intip istri orang lain lagi mandi. Kebenaran kayak itu, tapi itu sebuah cerita untuk mengingatkan kita bahwa itu salah. Kita lihat Amsal 8 ayat 22 sampai 26. Ayat 22. Saya akan baca untuk saudara, atau kita baca sama-sama. Saudara yang pegang Alkitab, lihat Amsal 8 ayat 22 sampai 26. Kita baca bergantian ayat 22, 23, 24, 25, 26. Saya baca ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber syarat dengan air. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu daratan. Tak terbaca, tak terlewati. Bentar. Inilah kalau mesinnya buatan manusia. Ya, ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu daratan yang pertama. Ini cerita tentang Yesus. Jadi Yesus ada sebelumnya. Sebelum segala sesuatu ada. Jadi saudara, kalau saudara percaya bahwa Yesus sanggup menolong hidup saudara, saudara sudah menjadi orang yang bijak, jangan jadi orang bebal. Kalau saudara percaya Yesus memelihara hidup saudara, kalau saudara percaya Yesus sang firman yang adalah Allah sendiri turun menjadi manusia dan dia disiksa, disalib dan mati, bangkit. Ya, nanti tanggal 9 kita bicara merayakan kenaikan. Dia naik ke surga untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk saudara dan saya, mempersiapkan bagi saudara dan saya surga. Saudara sudah di jalan yang benar. Jangan cari jalan lain. Lagunya ada tuh ya. Kalau ku cari jalan sendiri, jangan cari jalan sendiri. Bila suamimu membuat saudara tersesat, ajak suamimu berdoa. Bila istrimu melakukan itu juga, ajak istrimu berdoa. Supaya apa? Supaya keluargamu diberkati. Saya ingatkan kembali, Tuhan tidak akan memberkati orang-orang yang tidak dia percaya. Jangan saudara pikir bahwa waktu saudara angkat tangan saudara, aku percaya Tuhanku ajaib. Itu saudara yang percaya. Tapi Tuhan bukan melihat tanganmu yang terangkat, bukan melihat kau bisa berbahasa roh, bukan melihat kau menangis di hadapan Tuhan.
Tuhan melihat hati. Katakan Tuhan melihat hati. Mau dibentuk kan, amin? Mau setia? Iya. Setelah kau setia, setelah kau taat, Tuhan akan mempercayakan segala sesuatunya bagimu. Baik. Sebentar. Satu B. Seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan desain yang sempurna dan teratur. Dirimu diciptakan dengan sempurna. Katakan, aku diciptakan dengan sempurna. Aku tidak diciptakan jadi orang miskin. Aku tidak diciptakan jadi orang berkekurangan. Amin. Iya. Jadi siapa yang membuat engkau kekurangan? Dirimu. Siapa yang membuat ekonomimu buruk? Dirimu. Ada lagunya, setialah sampai akhir. Jangan setia cuma di hari Minggu. Amin. Iya. Pengkhotbah 7 ayat 12b. Satu orang baca untuk kita. Ya, Kak Selvi coba bisa baca. Demikian bunyi firman Tuhan, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Hikmat, saudara jangan jadi orang bebal, jadilah orang yang bijak. Setelah saudara jadi orang bijak, saudara memilih hikmat. Hikmat memelihara hidup. Katakan memelihara hidup. Kalau saudara bijak, saudara dapat hikmat. Dari mana dapat hikmat? Dari firman Tuhan. Dari mana dapat hikmat? Dari beribadah. Dari mana saudara mendapatkan hikmat? Waktu saudara terkoneksi dengan sorga. Apa yang terjadi waktu saudara memiliki hikmat? Hidup saudara terpelihara. Katakan, hidupku terpelihara. Ini janji Tuhan. Saudara kalau nggak percaya, saudara tidak di jalan yang benar. Tapi kalau saudara percaya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, cara pikirmu, cara pandangmu sama Tuhan, berubahlah. 1C. Prinsip yang sama juga termasuk di dalam semua area kehidupan. Tuhan menciptakan dengan suatu desain yang sempurna. Bumi ini diciptakan sempurna. Tapi kenapa ada banjir? Manusia tebang pohon sembarangan. Boleh nggak tebang pohon? Boleh. Nggak pernah ada yang salah nebang pohon. Tapi sebelum ditebang, ditanam dulu. Di samping-sampingnya penggantinya. Waktu penggantinya itu sudah bagus, baru yang besarnya dipotong. Supaya tidak terjadi banjir. Kenapa di Medan ini banyak jalan yang banjir? Karena orang Medan nggak mau bayar retribusi sampah. Maunya buang sampah ke parit busuk, maunya buang sampah ke parit. Nggak bisa dilarang. Iya, nggak bisa dilarang itu. Memang bebal. Orang bebal akan menghasilkan kehidupannya apa? Yang jahat dan salah. Ya, padahal sudah dibilang nggak boleh bakar sampah ya Pak. Itu ada di dekat rumah kami itu, tiap hari bakar sampah. Selalu ditegur sama Kepling, jangan bakar sampah ya Pak, jangan bakar sampah ya Bu. Dibakarnya juga. Saudara juga begitu. Jangan buat dosa ya, jangan buat dosa ya. Diingatkan, jangan kekedi tua ya, jangan main judi ya. Ya, ingat khotbah saya minggu lalu, ada pendeta curhat, bang, aneh bang, kuterimalah amplop persembahan di kotak persembahan kami. Di dalamnya 3 nomor togel. Permohonan doa, Tuhan tolonglah salah satu dari ini keluar malam ini. Nanti bagi 2 pun kita. Tuhan aja yang bagi 2. Ya saudara, paten kali. Kayak pejabat bela jengkol. Diajaknya Tuhan main togel. Ada yang ajak Tuhan main togel, bertobat. Ya, nggak akan kena itu.
Tuhannya orang lain nanti yang datangi saudara. Bagi dua kita katanya sama Tuhan. Itulah kebiasaan noko-nokoin Tuhan, ya kan? Tuhan, gak bisa ke gereja hari ini Tuhan. Terus waktu ditanya sama pengerja, Bapak persepuluhannya bulan ini sudah belum? Ngomongnya sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa kasih persepuluhan karena gak ada dapatku apa-apa. Buktinya dia makan, bisa bayar sewa rumah. Tapi Tuhan pun ditoko-tokoi. Makanya lagunya jadi terbalik, bukan suka-sukamu Tuhan, tapi suka-sukaku Tuhan. Ya, hidup melawan desain Tuhan adalah kebodohan. Serius. Karena akan mengacaukan kehidupan. Jadi kalau hidup kita kacau, pada dasarnya karena kita melawan sebenarnya. Hari Minggu ini banyak ini penghasilan. Ngomong dulu sama Tuhan, Tuhan. Lagunya diambil gitar kan? Allah mengerti, Allah peduli. Aku percaya Engkau mengerti, aku peduli Tuhan. Aku permisi hari ini tidak ibadah Tuhan. Allah mengerti. Entah sama siapa dia doa, nggak tahu juga ya kan. Jadi merupakan suatu kebijaksanaan saat kita menjalani kehidupan dengan menghargai desain dan keteraturan Tuhan. Ya, menghargai desain dan keteraturan Tuhan. Yang kedua, dosa merusak desain Tuhan dan menjadi penyebab dari kesia-siaan. Hidup kita jadi sia-sia. Apa yang kita dapat habis. Tidak ada bisa kita pergunakan dengan baik. Mau sedikit didapat habis, mau besar pun didapat habis. Ada istilah orang Medan, uang setan dimakan hantu. Saya ketemu dengan satu orang tua murid, katanya suamiku main togel 50.000 satu hari Pak. Pernah menang? Pernah Pak. Beli TV kami lagi Pak, menang Pak. Sesudah itu nggak pernah Pak. Kapan menang? 5 tahun yang lalu. Berarti kalah. Nggak pernah menang. Iya kan? Tidak pernah menang. Kenapa? Karena kita berpikir mungkin dengan main togel Tuhan bisa memberkati aku. Bahkan Tuhan pun diajaknya main togel sama dia. 50-50 kita Tuhan. Kalau aku dapat 4 juta, 2 juta untukmu. Emang Tuhan gak punya uang? Kita lihat Pengkhotbah 7 ayat 12b tadi. Ya, ini tadi kita baca. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Jadi bijaklah, saya ulangi lagi. Bijaklah dalam hidup saudara. Kita lihat Pengkhotbah 7 ayat 4-5, 8-10. Kak Selvi bisa baca untuk kita? Ayat 4 dan 5. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Ayat 5. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, itu kan dari terjemahan baru ya. Saya baca dari terjemahan TSI. Pengkhotbah 7 ayat 4-5. Setiap orang yang bebal hanya mencari kesenangan, tapi orang bijak merenungkan tentang kematian. Ya, ada orang berpikir bahwa yaudah bersenang-senang aja. Ini kan uang yang kau cari. Aku harus bisa bersenang-senang. Yang kelima, lebih baik mendengar teguran dari orang bijak daripada pujian orang bebal. Hati-hati. Lebih baik kita ditegur, karena itu bermanfaat bagi kita, daripada kita cuma mau mendengar pujian. Ya, banyak orang karena pujian jadi jatuh. Ya, ke-8, menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada memulainya. Jangan tahu memulai tapi tidak tahu menyelesaikan. Ya, saya pernah pergi ke tukang bengkel, dibongkarnya lah ini sepeda motor, nggak tahu dia masang lagi. Jagonya bongkar aja. Panjang sabar lebih baik daripada sombong. Ya,
Jangan cepat marah karena orang bebanlah yang menyimpan kemarahan. Makanya dikatakan sebelum matahari terbenam, kamu harus sudah menyelesaikan sengketamu. Janganlah bertanya mengapa keadaan yang dahulu lebih baik daripada sekarang. Ya, keadaan dahulu lebih baik daripada sekarang karena dunia berkembang. Ya, dulu tidak ada KPK, orang bebas mencuri uang negara. Sekarang banyak KPK, banyak mata-mata. Bahkan mau mencari kesalahan orang itu seperti mencari jarum di tengah-tengah jerami. Harus bagus. Lanjut. Ya. Pandangan manusia sangat terbatas di bawah matahari di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini sudah penuh dengan dosa. Sampai anak terkecil sekalipun, paling muda sekalipun, sudah tahu caranya buat dosa. Ya, sudah tahu caranya buat dosa. Siapa yang ngajari? Bapak mamanya yang ngajari. Mana bapak mama? Iya kan? Kemana bapak mama? Kata bapak, kata mama, lagi pergi mereka. Berarti bapak mamanya di rumah, ya kan? Yuk kita lihat, lanjut. Suatu kebijaksanaan tidak menjamin kehidupan. Orang pintar ngomong, orang yang pintar menasehati, tidak menjamin. Jadi saudara jangan mengandalkan manusia. Oh, ada saudaraku orang beken di sana. Jangan mengandalkan manusia. Karena apa? Karena itu tidak menjamin. Kita sering katakan apa? Mengapa? Apa yang terjadi? Mengapa ada penderitaan? Pernah dengar itu? Apakah saudara pernah mengatakan mengapa ada penderitaan? Mengapa prinsip-prinsip hidup tidak berhasil? Orang dulu mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Sekarang gak mungkin begitu. Coba punya anak 24, makan mungkin. Tapi apakah bisa selesai semuanya? Belum tentu. Dulu besar. Kenapa? Ladangnya sampai ratusan hektar. Jadi semakin banyak anaknya, semakin banyak petaninya. Iya kan? Saudara, yang paling populer adalah mengapa ada penderitaan. Saudara mungkin berpikir seperti ini. Ya, Yesus sudah mati bagiku, tapi mengapa masih ada penderitaan? 2A. Kayaknya kelewatan. Coba dikecilkan itu, bisa? Bisa dikecilkan? Saya baca untuk saudara ya. 2A, manusia berdosa dan menyimpang dari desain dan pola keteraturan Allah yang sempurna. Saya katakan tadi mengapa ada banjir? Pertama karena pohonnya ditebangi, yang kedua karena paretnya jadi tempat pembuangan sampah. Lanjutnya, Pengkhotbah 10 ayat 29. Coba Kak Selvi dibaca. Yang di atas saja baca Kak Selvi. Demikian bunyi firman Tuhan. Satu hal yang aku pelajari adalah bahwa Allah memang menciptakan manusia untuk hidup benar, tetapi kita sendirilah yang mengambil jalan berliku-liku. Iya. Allah ya menciptakan, terjemahan aslinya itu Adam. Menciptakan Adam untuk hidup benar. Ada teolog mengatakan yang lain, tapi telanjang. Salah. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, dia memakai jubah kemuliaan. Jadi bukan telanjang. Jadi mengapa mereka seolah-olah telanjang? Karena jubah kemuliaan sudah lepas dari mereka. Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Nanti saudara perhatikan di kitab Kejadian. Mengapa? Salah enggak? Baik enggak? Atau salah enggak? Waktu Hawa memakan buah yang baik dan buruk itu. Bukan buah kehidupan yang dimakan ya. Buah yang baik dan buruk itu. Salah enggak? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Salahnya adalah karena Hawa dan Adam lebih percaya sama ular
ya, koma dulu ya. Ada satu daerah dulu di Riau, di situ tidak bisa ditanami apa-apa karena ularnya ratusan ribu. Ternyata gampang membasmi ular ini. Dikirimlah dari Sipiongon 10 keluarga ke sana. 10 bulan habis itu ular. Jadi tambul. Ya, saya lanjut ya. Adam dan Hawa bersalah tidak melakukan kebenaran karena dia lebih percaya kepada ular yang jadi makanan orang Sumatera Utara itu daripada Tuhan. Nah, saudara lebih percaya ngomongan keluargamu daripada ngomongan Tuhan. Saudara lebih percaya ngomongan temanmu dari ngomongan Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita berliku-liku. Apakah hidup kita akan sulit? Pasti akan sulit. Di sini dikatakan, satu hal yang aku pelajari adalah bahwa Allah memang menciptakan manusia untuk hidup benar. Tetapi kita sendirilah, ya, perhatikan ya, tetapi kita sendirilah yang mengambil jalan berliku-liku. Jadi kalau hidupmu sekarang lagi nggak baik-baik saja, itu karena pilihanmu salah. Lanjut, Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam, sempurna dan utuh, ya, sesuai dengan gambar rupa Allah. Kan dibilang kan begitu? Yang kedua, punya hubungan yang baik dengan Allah. Dia bisa ngobrol. Coba saudara ngomong sama Tuhan. Adam bisa ngomong sama Tuhan langsung. Makanya ada lagu bertemu muka dengan muka yang diciptakan oleh Daud. Yang ketiga, Adam diciptakan untuk memuliakan Allah. Adam tidak diciptakan untuk memuliakan istrinya. Perhatikan. Yang pertama kali dapat, saya nggak menjudge perempuan ya. Perempuan mengambil, sampai saya ngobrol dengan teman. Kalau Adam tidak makan buah itu, apa yang terjadi? Diganti istrinya Adam. Serius. Pasti diganti. Kenapa? Karena Adam tidak lebih percaya kepada istrinya daripada kepada Tuhan. Boleh gak begitu? Boleh lah. Karena istrinya nanti yang akan mendapatkan dosa itu. Tetapi Adam menerima buah itu dan memakannya. Dan akhirnya hidupnya tidak memuliakan nama Tuhan. Saya punya teman ya, salah satu ketua sinode gereja di Kota Medan. Bahkan pendeta-pendeta besar ada yang dihasilkan dari. Jadi waktu itu mereka masih muda sekali, terus punya anak. Terus setelah punya anak, istrinya ini tidak pernah mau pergi ke gereja. Padahal suaminya adalah pendeta. Dia tidak pernah mau ke gereja. Kenapa? Karena anaknya rewel, anaknya dianggapnya nanti akan mengganggu ibadah. Jadi selama 2 tahun dia tidak pernah ke gereja. Kenapa? Kata orang-orang tua, itulah ceritanya ya. Kalau anak-anak tidak mau ke gereja, biar di rumah saja. Berarti dia tidak mau keluar dari rumahnya. Ya kan? Pasanglah gunting di kepala supaya jadi buka barbershop nanti. Kasihlah bawang merah, bawang putih biar jadi toke di MMTC. Ya kan? Kasihlah jarum supaya nanti jadi toke jarum dia. Itulah dibilang. Nah, beda dia. 2 tahun kemudian Tuhan panggil anak itu tanpa sebab penyakit apapun. Kenapa? Tuhan marah. Kenapa? Karena perempuan itu lebih percaya kepada saudara-saudaranya daripada Tuhan. Padahal dia istri pendeta. Hati-hati. Kenapa Tuhan lakukan ini? Waktu disemayamkan kan ngomongannya begitu ya. Apalah salah dan dosaku? Untuk gak nyanyi dia. Iya kan? Apa salah dan dosaku Tuhan? Mengapa anakku yang tidak berdosa ini? Ya karena dia berdosa, dia lebih percaya berdosa itu bukan selingkuh.
Berdosa itu bukan mencuri. Berdosa itu bukan berbuat zina saja, tapi lebih percaya kepada manusia daripada kepada Tuhan. Itu jauh lebih berdosa. Karena Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden karena melakukan itu. Selanjut, Pengkhotbah 10:29 tadi dikatakan, tetapi kita sendirilah yang mengambil jalan yang berliku-liku. Katakan kanan kirimu, jangan mau hidup dengan jalan yang berliku-liku. Percaya sama Tuhan. 2B, manusia berdosa, gambar dirinya rusak. Mulai kena panu, korengan, demam, sakit kanker. Ya? Yang kedua, hubungan dengan Tuhan rapuh. Sudah gak seret lagi ngomong sama Tuhan. Ya, tadi kan cerita banyak orang yang tidak percaya dan semakin kecewa kepada Tuhan. Karena dia pikir Tuhan itu bisa diatur-atur sama dia. Nanti kan Tuhan, aku mau ketemu sama ini. Habis ketemu sama ini, ketemu sama ini. Ketemu sama ini, ketemu sama ini. Nanti dikasih duit lah aku. Rupanya gak dikasih duit. Marah dia sama siapa? Marahnya sama Tuhan. Karena hubungannya gak baik sama Tuhan. Tahu tentang Tuhan, tahu. Tapi dia tidak mengenal Tuhannya dengan baik. Hidup mencari kemuliaan yang fana. Cuma hidup mencari pujian dari orang lain. Lanjut. Coba baca Kak, Pengkhotbah 7 ayat 15. Ayat 15. Dalam hidupku yang sia-sia ini aku sudah melihat Baik, saya baca ke saudara. Dalam hidupku yang sia-sia ini aku sudah melihat dua hal yang tidak aku sukai. Terkadang seseorang yang baik mati muda. Saudara pernah lihat gitu? Udah baik mati muda lagi. Ya kan? Ini sudah dituliskan di kitab Pengkhotbah. Terkadang seorang yang baik mati muda. Walaupun dia sudah berbuat baik selama hidupnya. Sebaliknya seorang yang jahat hidupnya sampai tua, walaupun dia tetap berbuat jahat. Jadi orang yang jahat berbuat jahat gak mati-mati. Tapi kenapa orang yang baik sudah berbuat baik, bahkan orang yang saleh mati muda? Saudara pernah lihat yang seperti ini? Ya, kenapa ya? Kenapa dia cepat mati ya? Ya itu saudara. Karena apa? Karena hidup ini adalah sebuah kesia-siaan. Kita sementara tinggal di bumi ini. Jangan betah terlalu lama tinggal di bumi, ya. Pengkhotbah 8 ayat 14. Saya aja baca ya. Aku juga memperhatikan kesia-siaan yang sering terjadi di dunia ini. Kecelakaan atau kemalangan justru terjadi kepada orang yang hidup benar. Sedangkan yang jahat berhasil tanpa mengalami persoalan. Itu sungguh kesia-siaan. Ini yang saya sampaikan tadi. Jangan jadikan doamu sebagai mantra. Darah Yesus yang melalukan dariku niat jahat manusia, pencuri, perampok, aku tolak dalam nama Yesus. Kunci sepeda motormu kau tinggalkan di situ. Itu namanya mencoba itu Tuhan. Jadi apakah setiap orang bisa mengalami kemalangan? Bisa. Apakah anak kecil, anak remaja bisa mengalami kemalangan? Bisa. Ya, saudara. Jadi jangan main-main walaupun kau masih muda. Manusia berdosa hidup dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, mengalami penderitaan, bencana, sakit penyakit, kejahatan, dan kematian. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti. Apakah bisa orang hari ini mati? Bisa. Gak ada yang bisa memastikan kapan kita mati. Apa yang bisa kita pastikan? Yang bisa kita pastikan adalah kita hidup benar, hidup jujur, dan hidup setia kepada Tuhan, kita masuk surga. Tapi kapan kita pulang ke rumah Bapa di surga, gak ada yang tahu. Coba Kak dibaca Pengkhotbah 8 ayat 16 sampai 17. Ayat 16 baca.
ayat 16, aku sudah berusaha mendapatkan kebijaksanaan tentang segala jeripaya yang dilakukan manusia di dunia ini siang dan malam. Ayat 17, namun akhirnya aku menyadari bahwa tidak seorang pun dapat mengerti segala yang Allah lakukan di dunia ini, dan semua usaha manusia tidak dapat menemukan jawabannya. Sekalipun ada orang bijak yang mengatakan bahwa ia sudah menemukan jawabannya, sesungguhnya ia tidak memahami hal itu. Tidak ada yang tahu waktu. Apa yang harus kita lakukan? Setia, setia, setia. Taat, taat, taat kepada Kristus. Yuk sama-sama kita katakan, taat dan setia kepada Kristus. Iya. Nah, lanjut. Apakah ada pengharapan di bawah matahari? Tidak ada pengharapan di bawah matahari selain di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Injil memberikan jawaban atas kerusakan dan kesia-siaan. Kita lihat Pengkhotbah 7, itu dari Alkitab biasa Kak Selvi, coba dibaca ayat 13 sampai 14. 13, perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari, ayat 14, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Iya, Amsal 1 ayat 7 B. Ayat 7. Coba Kak. Amsal 1 ayat 1. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya. Takut akan Tuhan. Orang yang bijak, orang yang berhikmat tidak akan berbuat salah. Apa yang harus kita lakukan? Takut akan Tuhan. Jangan main-maini Tuhan. Katakan kanan kirimu, jangan main-maini Tuhan. Iya, serius. Saya mau katakan, jangan main-main. Iya. Jangan kau PHP Tuhan. Jangan kau berikan harapan palsu sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan harapan yang palsu kepada saudara. Ya. Yang terakhir, slide terakhir, jika kejahatan dan penderitaan membuat kita marah dan merasakan ketidakadilan, justru itulah sebenarnya membuktikan bahwa ada kesadaran dan kepercayaan kepada Tuhan di hati kita. Jadi kalau saudara sekarang dalam penderitaan, ya, dan saudara mengalami amarah yang besar, mengapa hidupku begini-begini saja? Di mana keadilan itu? Dari situ saudara harusnya tahu, mencari Tuhan supaya engkau mendapatkan keadilan. Amin. Ya, jangan cari sesuatu di luar sana. Bahkan orang yang dilahirkan dari rahim yang sama dengan engkau mengecewakan. Saudara mungkin tahu itu. Saudara gak perlu kesaksian. Amin. Tetapi orang yang terdekat sekalipun bisa mengecewakan saudara. Siapa yang tidak mengecewakan saudara? Siapa yang tidak pernah mengecewakan saudara? Tuhan Yesus. Siapa yang tidak pernah mengecewakan saudara? Tuhan Yesus. Karena dia pasti mencukupi kebutuhan saudara. Dia pasti menyembuhkan saudara. Dia pasti melindungi saudara. Kalau saudara mengalami kerugian, percayalah, baik atau buruk yang kau hadapin, itu dari Tuhan. Ya, saya pernah cerita itu ya, sepeda motor yang dipakai Aldri itu. Itu waktu pertama kali keluar dari showroom, bagus ya, mana ada orang keluar dari showroom jelek ya. Tidak pernah ketemu dengan Pertalite dulu, bensin nggak pernah ketemu. Tiba-tiba mogok. Kesaksian ini sudah sering saya sampaikan kepada saudara. Tiba-tiba mogok. Di starternya nggak hidup, lampunya hidup. Di engkol tidak ada apinya, tapi lampunya hidup. Berarti kan ada api, ya saudara. Ada api. Mungkin kalau sepeda motor listrik sekarang nggak ada yang begitu. Tapi kalau sepeda motor yang dulu,
Tapi setelah 15 sampai 20 menit kita coba starter hidup, ternyata kita lihat di depan sana ada kecelakaan yang beruntun. Bahkan tidak satu kendaraan pun yang luput, semuanya berjatuhan. Artinya yang buruk pun yang kau alami, katakan, ku berterima kasih Tuhan buat hari ini, walaupun ku rasakan sesuatu yang buruk. Karena yang buruk pun itu bisa jadi supaya engkau tidak melupakan Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan tinggalkan ibadahmu, jangan tinggalkan doamu, jangan tinggalkan Alkitabmu. Baca kitab suci, doa tiap hari, jangan cuma tahu lagunya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Coba naik, pemain musik sama singer bisa naik.